Perkenalkan, nama saya Christian Wahyu Nugroho. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 047 99 9177. Tugas pertama basis data, kita akan membuat Entity Relationship Diagram (ERD) dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan praktikum. Perhatikan kasus di bawah ini. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan ERD sebagai berikut. Tahap pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas dari contoh kasus. Dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu Tono Rental, mobil, dan customer. Dengan Graph Editor secara live, kita akan membuat entitas yang ada. Yang pertama yaitu customer, yang kedua adalah mobil, dan yang ketiga adalah Tono Rental. Tahap kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Pada tahapan kedua, menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut entiti secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Pertama, Tono Rental memiliki atribut nomor NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Kembali ke Graph Editor, kita akan membuat atribut untuk masing-masing entitas yang ada, yaitu untuk Tono Rental, mobil, dan customer. Masing-masing atribut dihubungkan dengan garis biasa ke entitasnya, di mana atribut untuk Tono Rental adalah NPWP, kemudian nama, kemudian alamat, dan nomor telepon. Untuk customer, atributnya berupa nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Sementara untuk mobil ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Untuk primary atributnya, customer adalah nomor KTP, mobil adalah kode, dan untuk Tono Rental adalah NPWP. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu, foreign key.
Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan peserta kunci tamu, foreign key, dalam menentukan relasi. Salah satu cara yang memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi sebagai berikut. Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, tono rental dengan mobil, maka relasi yang terjadi adalah memiliki. Customer dengan mobil adalah menyewa. Tahap keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel matriks relasi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahap keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan kasus sebagai berikut. Pertama, banyak customer menyewa banyak mobil. Kedua, tono rental memiliki banyak mobil. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut, terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Customer dengan mobil adalah banyak ke banyak, dan tono rental dengan mobil adalah satu ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Kita buat relasi antar entitas antara tono rental ke mobil adalah memiliki, dan antara customer ke mobil adalah menyewa. Tono ke mobil adalah satu ke banyak, dan customer ke mobil adalah banyak ke banyak. Tahap kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak adalah antara customer dengan mobil. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung, dan ERD dapat disempurnakan. Kita akan sempurnakan ERD kita dengan mengganti relasi antara customer dengan mobil. Karena banyak ke banyak, maka akan menjadi satu entitas baru yang kita beri nama pendaftaran. Kemudian ada atribut-atribut untuk pendaftaran, dan ada relasi nantinya antara customer dengan bagian pendaftaran dan mobil dengan bagian pendaftaran. Atribut-atribut untuk bagian pendaftaran adalah ketika menyewa mobil, seperti di kasus, akan dicatat nomor sewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Kemudian atribut primary dari entitas yang terhubung, yaitu nomor KTP dari customer dan kode mobil dari mobil, akan ditambahkan ke entitas pendaftaran. Dan kita beri relasi antara customer ke pendaftaran dan mobil ke pendaftaran. Berikut hasil akhir ERD kita. Sekian video tugas praktikum pertama basis data yang saya kerjakan. Semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang lain juga mengenai pembelajaran basis data pembuatan ERD. Terima kasih.